Dana Brataluhur merupakan perusahaan induk yang melakukan penyertaan modal dalam proyek atau perusahaan infrastruktur. Dana Brataluhur berdiri pada tanggal 26 Juni tahun 2008. Tahap ke-6 adalah menghitung EV total. EV price adalah EV harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap ke-5. PT Dana Brataluhur dengan kode saham TEBE. Dana Brataluhur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan infrastruktur pertambangan. Dana Brataluhur merupakan perusahaan induk yang melakukan penyertaan modal dalam proyek atau perusahaan infrastruktur. Dana Brataluhur berdiri pada tanggal 26 Juni tahun 2008. PT Dana Brataluhur Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 18 November 2019. Perusahaan pesaing yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk dengan kode emiten JSMR. PT Jasa Marga Persero Tbk JSMR adalah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol. Jasa Marga merupakan pioner penyelenggara jalan tol di Indonesia sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan bukan tol. Didirikan oleh pemerintah pada 1 Maret 1978, hingga saat ini Jasa Marga adalah operator jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 12 November 2007 dengan kode saham JSMR. Melalui beberapa anak perusahaannya, Jasa Marga berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian di berbagai penjuru negeri. Kondisi keuangan TB, ekuitas 813,86 M, aset 989,06 M, liabilitas 175,20 M. Selanjutnya, valuasi saham menggunakan metode discount cash flow. Yang pertama, yaitu memperoleh data dividen, EPS dan PR yang akan dievaluasi selama 10 tahun terakhir. Tahap kedua adalah menghitung rata-rata DPR atau dividen per share dan EPS growth. Tahap ketiga adalah menghitung future value EPS dan memproyeksikan 10 tahun ke depan. Tahap keempat adalah menghitung estimasi akumulasi dividen. Berdasarkan contoh tersebut, EV/EPS merupakan hasil perhitungan pada tahap ketiga, sementara DPR merupakan hasil perhitungan yang ada pada tahap kedua. Sehingga EV dividen didapatkan dengan mengkalikan EV/EPS dengan DPR. Tahap yang kelima adalah menghitung EV harga saham. EV/EPS di sini merupakan hasil perhitungan pada tahap ketiga, tepatnya pada tahun ke-10 yaitu tahun 2032. PR di sini adalah PR terendah selama 10 tahun terakhir. Tahap ke-6 adalah menghitung EV total. EV price adalah EV harga saham yang telah dihitung sebelumnya pada tahap ke-5. Nilai dividen diambil dari hitungan EV dividen pada tahun ke-10 atau 2032 pada tahap ke-4. Lalu, jumlahkan keduanya untuk mendapatkan hasil EV total. Tahap ke-7 yaitu menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Risk-free rate dan risk
Premium dapat dilihat pada website pe.co.id atau market-risk-premier.com. R adalah hasil penjumlahan risk-free rate dan risk premium. Tahap ke-8 adalah menghitung present value atau harga wajar saham. EV adalah EV total yang pernah dihitung pada tahap ke-6. Rasio R pada tahap ke-7 R plus 1. Sehingga didapatkan hasil harga wajar dari pembagian future value dan 1 plus R. Tahap ke-9 adalah menganalisis margin of safety atau MOS. Yang pertama-tama harus dilakukan ialah mencari tahu harga saham di pasaran atau di Bursa Efek Indonesia pada saat itu. Kemudian, untuk menghitung margin of safety, yaitu dengan cara mengurangi harga wajar saham dengan harga saham di pasaran pada saat itu. Selisih di antara keduanya lalu dibagi dengan harga wajar saham sehingga dapat diketahui besaran margin of safety-nya. Tahap ke-10 adalah tahap terakhir dan juga merupakan tahap terpenting, yaitu menentukan hasil keputusan investasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.